pengamal Al-Quran. Berdasarkan dari hadis An Jubair bin Nufair qala sami'tu An-Nawas baina Ibni Sam'an Al-Kilabi yaqulu sami'tu an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu yu'ta bil Qur'an yaumal qiyamah wa ahlihi alladzina kanu ya'maluna bihi taqaddumuhu suratul Baqarah wa Ali Imran wa daraba lahuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasat amsalin manasituhunna ba'du qala ka'annahuma ama ghamamatani al-dhullatani saudawani bainahuma syarkun au ka'annahuma hisqani min tayrin sawafa tuhajani an sahibima. Diriwayatkan dari Jubair bin Nufair, ia berkata, saya mendengar An-Nawas bin Saman Al-Kilabi berkata, saya mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda, Al-Quran akan ditantangkan pada hari kiamat bersama ahlinya yang telah beramal dengannya, dan yang pertama kali itu yang datang adalah surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Jadi surat Al-Baqarah dan Ali Imran ini adalah salah satu dari surat Al-Quran. Kemudian Rasulullah SAW memberikan 3 permisalan, percontohan terkait dengan keduanya. Aku tidak akan melupakannya setelah itu, yakni seperti 2 tumpuk awan hitam yang diantara keduanya terdapat cahaya, atau seperti 2 kelompok burung yang sedang terbang dalam formasi hendak membela pembacanya. Jadi Al-Quran ini akan membela bagi orang yang membaca dan mau mengamalkannya. Hadis riwayat Muslim nomor 805 Sahih Muslim. Juga yang nomor 3 itu Quran menjadi hujah atau pembela. Ya, di samping Quran itu menjadi petunjuk bagi orang yang beriman, Quran juga akan menjadi hujah atau pembela, dibelani oleh Al-Quran. Berdasarkan riwayat dari Abi Malik Al-Asy'ari qala Rasulullah SAW at-tuhuru satru iman walhamdulillah tamla'u al-mizan wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani tamla'u ma bainas samawati wal ardi wa sholatu nurun wa shadaqatu burhanun wa sabru diyaun wal qur'anu hujjatul lak. Nah ini wal qur'anu hujjatul lak au alaika kullun nasi yaudu fabayi'u nafsahu famu'tikuhuma au mubikuha. Dari Abu Malik Al-Asy'ari, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, bersuci niku ya wudu. Kalau hadas kecil itu wudu, kalau hadas besar itu adalah mandi. Itu juga merupakan at-tuhuru satrul iman, setengahnya dari keimanan. Walhamdulillah tamla'u al-mizan, sedangkan kalimah alhamdulillah itu akan memberikan bobot yang berat, memenuhi timbangan. Ya besok, jadi besok di yaumul kiamah itu ada timbangan antara amal baik dan buruk. Nah kalau kita itu membaca alhamdulillah, itu timbangan dari kebaikan itu akan bertambah berat. Ngekane amal apik lah. Wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani, dan kalimah subhanallah dan alhamdulillah itu keduanya itu
bisa memenuhi atau memenuhi ruang antara langit dan bumi. Jadi ngebak-ngebaki kebaikan antara langit dan bumi itu kedua lafadz, yaitu subhanallah walhamdulillah. Au tamla'u ma baina samawati wal ardi wassolatu nurun, sedangkan sholat itu adalah cahaya. Wasodaqatu burhanun, sedangkan sedekah adalah petunjuk. Sedekah juga bisa menolak bahaya. Sedekah itu juga bisa menjadi petunjuk. Wasabru diyaun, sabar adalah sinar. Wal Qur'anu hujjatun, dan Al-Qur'an adalah hujjah bagimu atau bumerang bagimu, pembela. Au alaika kullu nas ya'du fabayi'un nafsahu famu'tikuha au mubika. Setiap manusia berangkat di pagi hari maka akan menjual dirinya sehingga membebaskannya atau membinasakannya. Jadi maksudnya itu adalah Quran nanti itu bisa menjadi pembela. Yang nomor 4, manfaat dari membaca Al-Quran di samping menjadi petunjuk dasar hidup, itu Quran akan menjadikan pribadi yang baik. Berdasarkan dari hadis yang diriwayatkan oleh Utsman radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Qala wa aqra Abu Abdurrahman bi imrati Utsman hatta kan hujjat qala dzakal ladzi aq'atani maq'ati hadza. Jadi akan menjadikan pribadi yang baik yang mana diakan oleh dari sahabat Utsman radhiyallahu anhu dari Nabi SAW. Beliau berkata, orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Jadi kata-kata ta'allama Al-Quran itu orang yang belajar Al-Quran, ya belajar, ya ngamalne, ya gelem ngulangne. Yang kelima, manfaat dari Al-Quran di samping menjadi pedoman itu adalah Al-Quran bisa mendekatkan atau menjadikan bersama malaikat yang mulia. Warwarane tiwarilah kalian malaikat yang mulia. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah, an Aisyatan Nabi sasengkola masalul ladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa hafidun lahu ma'asafaratil kiram al bararah wa masalul ladzi yaqra'u wa huwa yata'ahadu wa huwa alaihi syadidun falau ajrani. Dari Sayyidah Aisyah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bila bersabda, orang yang membaca Al-Quran itu akan bersama dengan para malaikat-malaikat yang mulia. Perumpamaan orang yang membaca Al-Quran sedangkan ia menghafalnya, maka ia akan bersama para malaikat yang mulia. Sedangkan perumpamaan seorang yang membaca Al-Quran dengan tekun dan ia mengalami kesulitan, maka dia akan mendapat 2 ganjaran pahala. Hadis riwayat Imam Bukhari. Walaupun bacanya enggak baik, itu tetap mendapatkan 2 pahala. Nah, kalau dia itu mau membaca Al-Quran terus dia menghafalkan, maka dia akan bersama para malaikat-malaikat yang mulia. Ini yang mau mengamalkan isinya. Yang keenam, manfaat dari membaca Al-Quran adalah akan membuat bau harum dan enak. Berdasarkan riwayat dari Abi Musa Al-Asy'ari, qala Rasulullah SAW,